Ruben Amorim telah tiba di Manchester. Pria asal Portugal itu datang bersama staf pelatihnya saat di Sporting CP. Amorim menandatangani kontrak bersama Manchester United pada tanggal 1 November lalu. Dia baru mulai bertugas menjadi juru taktik Setan Merah terhitung pada tanggal 11 November tahun 2024. Pelatih berusia 39 tahun itu terbang ke Manchester setelah membawa Sporting CP mengalahkan Braga beberapa jam lalu. Amorim berangkat bersama Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emmanuel Ferro, Jorge Vital, dan Carlos Barreira. Dikutip dari Mirror, mereka adalah bagian staf kepelatihan Amorim. Belum diketahui apa 5 orang yang bersama Amorim itu bakal juga bergabung di Man United. Saya merasa siap menghadapi tantangan baru. Saya tidak naif, saya tahu ini akan sangat berbeda, sangat sulit. Saya merasa tenang sekarang, saya dapat fokus pada pekerjaan baru saya dan saya tidak sabar untuk memulai, kata Amorim selepas melawan Braga. Ruud van Nistelrooy sudah sukses menjadi caretaker di MU setelah Erik ten Hag dipecat. Mantan pemain MU itu sebelumnya asisten Ten Hag. Nistelrooy tampaknya masih mau berada di Old Trafford. Di sisi lain, keputusan mutlak ada di tangan Amorim. Ruud van Nistelrooy resmi meninggalkan Manchester United seiring kedatangan Ruben Amorim sebagai manajer baru. Ia tak dibutuhkan dalam jajaran tim pelatih 39 tahun itu. Van Nistelrooy menjadi pelatih interim MU usai Erik ten Hag dipecat pada tanggal 28 Oktober lalu. Sebelumnya ia berstatus sebagai asisten pelatih Setan Merah dan baru datang pada musim panas lalu. Selama dipimpin Van Nistelrooy, MU tak terkalahkan dalam 4 laga, dengan rincian menekuk Leicester City 2 kali, masing-masing di Carabao Cup dan Liga Inggris, lalu menumbangkan PAOK di Liga Eropa serta menahan Chelsea di Liga Inggris. Meski begitu, tugas pria asal Belanda tersebut hanya sampai di situ. Meski berkeinginan untuk terus bertahan di Old Trafford, namun Van Nistelrooy tak ada dalam susunan tim pelatih yang dipimpin Amorim. Ruud adalah, dan akan selalu menjadi, legenda Manchester United, bunyi pernyataan resmi MU yang mengonfirmasi kepergian Van Nistelrooy. Kami berterima kasih atas kontribusinya dan cara dia menjalankan perannya selama berada di klub. Dia akan selalu diterima di Old Trafford, MU melanjutkan. Selain Van Nistelrooy, ada Rene Hake, Jelten Rouwelaar, dan Peter Morel yang juga cabut dari Old Trafford. Posisi manajer di Manchester United turut membuat Ruben Amorim berkesempatan reuni dengan Manuel Ugarte. Amorim senang banget. Ugarte adalah salah satu pemain yang direkrut oleh Man United pada musim panas, untuk menjawab kebutuhan di lini tengah. Gelandang 23 tahun asal Uruguay itu dibeli seharga 42 juta euro dari Paris Saint-Germain. Sejauh ini, semasa di bawah arahan Erik ten Hag, Manuel Ugarte relatif belum banyak tampil. Saat itu Ten Hag menyebut pemainnya itu masih butuh waktu untuk beradaptasi. Setelah Erik ten Hag kena pecat, Ugarte justru rutin menjadi starter termasuk dalam 2 laga beruntun Premier League. Ia rutin menjadi pilihan pertama Ruud van Nistelrooy selaku caretaker, seiring cederanya Kobbie Mainoo. Van Nistelrooy sendiri sudah tuntas melakoni laga-laga sebagai caretaker Man United, sebelum Ruben Amorim datang. Pada akhir pekan, Amorim sudah melakoni laga terakhirnya bersama Sporting dan kini bersiap melatih Setan Merah. Menjelang laga terakhirnya sebagai pelatih Sporting, dengan melawan Braga, salah satu hal yang diucapkan Ruben Amorim adalah mengenai reuninya dengan Ugarte. Sebelumnya, ia memang pernah melatih Ugarte di Sporting. Pemain-pemain Uruguay yang pernah aku latih semuanya luar biasa dan itu mengapa aku menyenangi mereka semua, kata Amorim seperti dilansir Mirror. Ugarte adalah seorang pemuda yang amat berbakat dan ia masih punya ruang yang besar untuk terus tumbuh. Aku amat senang akan melatihnya lagi di Man United, tutur pelatih asal Portugal itu. Ruben Amorim mulai melatih Sporting sedari tanggal 4 Maret tahun 2020, dengan Ugarte direkrut pada musim panas 2021. Performa apik Ugarte saat itu membuatnya sukses menggeser posisi Palhinha di Sporting. Penampilan apik Manuel Ugarte bersama Sportingnya Amorim pula yang pada akhirnya membuat Paris Saint-Germain kepincut untuk memboyongnya pada musim panas 2023. Laju Manchester United membaik selepas Erik ten Hag pergi. Padahal menurut Matthijs de Ligt, tak banyak perubahan yang dilakukan caretaker Ruud van Nistelrooy. Di bawah komando Van Nistelrooy, Setan Merah tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan dengan meraih 3 kemenangan. Mu juga gacor setelah menceploskan 9 gol dengan kebobolan 3 gol saja, dan mengemas 2 clean sheet. Sebagai perbandingan Manchester United-nya Erik ten Hag hanya 4 kali menang dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, MU hanya membuat 27 gol, kebobolan 24 gol dan membuat 5 clean sheet. De Ligt menyebut, MU membaik sekadar karena perubahan momentum, sembari menyebut keberuntungan yang kini lebih sering di pihak timnya.
Kurasa dia tidak banyak melakukan perubahan kok, ucap bek tengah Belanda ini diwartakan Manchester Evening News. Perbedaannya dengan Erik, kami menjalani pertandingan di mana kami bermain dengan sangat baik, seperti di markas West Ham, dengan banyaknya peluang bagus yang tercipta, dan kami tidak mencetak gol, lanjut Matthijs de Ligt. Maksudku, pertandingan melawan Leicester, di pertandingan pertama Piala Liga kami mencetak 5 gol. 5 gol yang lahir dari tendangan 30 meter, back pass, sebuah tendangan bebas yang mengenai pemain-pemain lawan. Kadang-kadang di dalam sepak bola, ada hal yang cukup aneh karena kadang-kadang keberuntungan itu diperhitungkan. Dan kupikir, sudah pasti komplimen besar untuk Ruud, tapi aku juga memikirkan Erik, padahal perubahannya tidak besar, hanya saja momentumnya yang berubah. Dan jika momentumnya berubah, semua pemain menjadi lebih percaya diri dan Anda mulai memenangi pertandingan, sesederhana itu saja, kata bek tengah MU ini. Manchester United dikabarkan tengah berupaya untuk merekrut bintang Chelsea, Christopher Nkunku, dalam upaya memperkuat skuad mereka menyambut era baru di bawah pelatih Ruben Amorim. Setan Merah menghadapi musim yang penuh tantangan, sempat terpuruk hingga posisi ke-14 di Premier League sebelum memutuskan untuk memecat Erik ten Hag bulan lalu. Dilaporkan oleh L'Equipe, Manchester United ingin memperkuat skuad Amorim dengan mendatangkan pemain baru untuk menyelamatkan musim mereka. Salah satu nama yang diincar adalah Christopher Nkunku dari Chelsea, yang kabarnya frustrasi dengan kurangnya waktu bermain di bawah asuhan Enzo Maresca musim ini. Nkunku, yang bergabung dengan The Blues pada Juli tahun 2023 dengan nilai transfer 52 juta pound sterling dari RB Leipzig, mengalami gangguan cedera sepanjang tahun pertamanya di Stamford Bridge. Meski begitu, pemain asal Prancis ini berhasil mencetak 10 gol dari 17 pertandingan dengan rata-rata 1 gol setiap 69 menit. Chelsea yang kini bersaing ketat di papan atas Premier League lebih memilih trio lini depan yang terdiri dari Noni Madueke, Pedro Neto, dan Nicolas Jackson, sehingga Christopher Nkunku lebih banyak tampil di kompetisi piala. Hal ini membuat Nkunku mempertimbangkan masa depannya di Stamford Bridge meskipun belum menyampaikan keinginannya kepada manajemen klub. Dengan persaingan ketat di lini serang Chelsea, termasuk Joao Felix dan Mihailo Mudryk yang juga tersedia untuk Maresca, klub mungkin saja mempertimbangkan untuk melepas Nkunku. Jika terwujud, transfer ini akan menjadi langkah besar bagi Amorim, terutama karena United mulai menunjukkan peningkatan produktivitas dengan mencetak 11 gol dalam 4 pertandingan terakhir di bawah Van Nistelrooy. Setelah tiba di Inggris, Amorim belum dapat langsung memulai pekerjaannya sebagai pelatih kepala Manchester United karena perlu mengurus izin kerja. Ia akan diperkenalkan kepada media dalam konferensi pers pra pertandingan, tetapi kemungkinan akan diwawancarai terlebih dahulu oleh media internal klub. Bruno Fernandes menjelaskan kenapa Alejandro Garnacho mau merayakan golnya setelah membantu Manchester United menang 3-0 atas Leicester City. Alejandro Garnacho memastikan kemenangan Manchester United atas Leicester City dengan mencetak gol ketiga, Minggu, 10/11. Dari luar kotak penalti, penyerang 20 tahun itu melepaskan tendangan pisang ke sudut atas gawang untuk mengamankan 3 poin di laga terakhir Ruud van Nistelrooy sebagai manajer interim. Tetapi para penggemar yang hadir di Old Trafford mendapatkan reaksi yang antusias dari Garnacho. Penyerang Argentina itu nampak akan berlari ke arah tribun sebelum memutuskan balik badan dan kembali ke posisinya tanpa melakukan selebrasi. Kini sang kapten, Bruno Fernandes, mengungkap alasan kenapa Garnacho tak merayakan golnya. Garnacho mencetak gol yang spektakuler tapi tak merayakannya sebagaimana mestinya karena dia merasa telah kehilangan kepercayaan dari beberapa penggemar, ucap Fernandes, yang mencetak gol pertama Man United, kepada BBC Sport. Saya bilang padanya, orang-orang akan selalu mengeluh tapi banyak yang menyukaimu dan menikmati apa yang kamu lakukan. Saya bilang padanya untuk merayakannya, karena golnya sangat spesial. Dia pemain yang spesial, kami memiliki banyak pembeda. Mereka yang memberi kami kemenangan. Kami ingin mereka mencetak gol di setiap laga tapi itu mustahil terjadi. Garnacho berjumpa seorang supporter Man United yang mengomelinya untuk perbaiki first touch-mu beberapa hari lalu. Mungkin insiden itu menjelaskan mengapa Garnacho merasa hubungannya renggang dengan beberapa penggemar.